Kata-kata kita yang memang tidak pantas di hadapan orang lain, itu memang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jangan bermain-main. Memang tangan kita terkunci. Mohon maaf. Mulut kita terkunci di dalam Quran. Diceritakan nanti saksinya tangan dan kaki kita. Maksudnya adalah mulut terkunci itu kita tidak bisa mengeluarkan dengan nafsu. Tetapi mulut ini akan menjadi saksi. Ya Allah, dulu mulutku seringnya begini. Ngomong kurang ajar, ngomong semua kebun binatang di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali jawab salamnya. Boleh tepuk tangan lagi buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang hadir di studio sudah semangat. Begitupun saya, Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Semangat terus ya Ustadz ya. Insya Allah. Semangat untuk memberikan ilmu kepada kita semuanya. Memecahkan juga semua permasalahan yang ada insya Allah ya. Insya Allah ya. Oke, kalau kata orang katanya pagi-pagi itu enaknya berolahraga. Mau ibu? Mau tapi gini mau. Coba berdiri semuanya berdiri. Berdiri. Wih, berdirinya semangat. Tegak. Coba naik, turun. Naik turun. 1, 2, 3. 2, ayo bangun. Masih ngantuk enggak? Masih ngantuk? Coba tangannya sekarang di pipi. 1, 2, 3. Ayo bangun. Tepuk tangan silakan duduk ibu-ibu. Harus bangun, harus semangat ya. Karena insya Allah kita akan hadir setiap pukul 5 dini hari di MNC TV dalam acara Siraman Kolbu. Sejukkan hati insya Allah. Mulutmu harimaumu. Wah, agak serem nih ya. Jadi ceritanya dulu sebuah kisah Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang paling tajam di dunia ini? Dijawab oleh murid-muridnya, pedang. Dijawab oleh Imam Ghazali, betul pedang. Tapi ada yang jauh lebih tajam, yaitu lidahmu. Karena hati-hati dengan lidahmu, dengan ucapanmu bisa menyakiti hati sesamamu. Makanya ada hadis dari Bukhari juga, Qul khairon aw litasmut. Berbicaralah yang baik atau diam. Dan kali ini saya memberikan kesempatan kepada Ustadz Danu untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini adalah mulutmu harimaumu. Sebenarnya harusnya mulut kita harimau untuk orang lain ya. Tapi ya sudahlah, itu hanya peribahasa. Sebenarnya memang kata-kata itu bisa menyakitkan hati kepada orang lain, bisa akhirnya menggiring kita nanti menuju neraka. Sebenarnya kalau kita fahami, belajarlah yang benar. Kalau Allah menceritakan salah satu firman-Nya, bunyinya adalah lintalahum, ringan aja. Ya, lintalahum, satu kata. Artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kalau Allah sudah menceritakan lemah lembutlah kamu kepada mereka, bagi kita orang Islam wajib hukumnya sudah. Jadi jangan buat main-main dalam berkata-kata. Jadi kalau kita berkata-kata pada suami kita, ya tetap harus lemah lembut. Kita berkata-kata dengan istri kita, ya tetap harus lemah lembut. Berkata dengan anak-anak kita, saudara kita, teman kita. Termasuk berkata-kata kepada orang yang memusuhi kita. Saya tidak bilang musuh kita, tapi adalah orang yang memusuhi kita. Kalau orang yang memusuhi kita adalah orang yang tidak suka kepada kita. Kita sudah berkata yang baik, berkata ini orang tetap ngomong yang tidak baik, tidak berdasar dengan syariat kepada kita. Kita tetap ngomong lembut kepada mereka. Karena itu sudah dijelaskan banyak dalam firman Allah Ta'ala bahwa Rasulullah pun istilahnya dengan orang-orang pada waktu itu orang-orang kafir itu diolok-olok. Agama kita diolok-olok, tetap disuruh oleh Allah Ta'ala keluar dari majelis tersebut dengan perkataan yang baik. Nah, di sini tetap kita harus tahu bahwasanya walaupun hati kita itu gundah, walaupun hati kita itu jengkel kepada orang tersebut, kita harus belajar seperti Rasul. Jadi tidak boleh kita itu, bukan tidak boleh, istilahnya kita belajar untuk memaafkan orang tersebut. Kalau itu muslim ya doakan agar dia mendapatkan hidayah. Doakan agar dia selamat dunia akhirat. Itu ciri Rasul. Nah, itu harus kita pakai.
harus kita tanamkan. Jangan sampai nanti kita marah, emosi. Walaupun awalnya kita benar, tetapi kalau marah ini puncak, melebihi batas yang sebenarnya orang itu hanya ngomong, mohon maaf nih ya, gendut. Satu aja, wah kita ngomelnya berjam-jam. Bisa besok-besok kalau ketemu nggak mau. Nah ini nggak boleh juga. Nah ini kenapa seperti itu harus sama. Kalau mamanya kita dibilang, gendut, bilang aja, kurus, selesai. Karena memang begitu kita boleh membalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan pada kita. Seimbang istilahnya. Itulah kita. Jadi kita harus memahami bahwa kata-kata kita yang memang tidak pantas di hadapan orang lain, itu memang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jangan bermain-main. Memang tangan kita terkunci. Mohon maaf. Mulut kita terkunci di dalam Quran. Diceritakan nanti saksinya tangan dan kaki kita. Maksudnya adalah mulut terkunci itu kita tidak bisa mengeluarkan dengan nafsu. Tetapi mulut ini akan menjadi saksi. Ya Allah, dulu mulutku seringnya begini. Ngomong kurang ajar, ngomong semua kebun binatang disebutin. Banyak yang seperti itu. Mengejek, tidak boleh. Belajarlah yang berkata-kata yang baik. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Lemah lembut itu berarti susunan kata-kata disusun yang baik. Jangan sampai menyakiti orang lain. Bercanda pun bercanda yang kira-kira baik. Kalau kita mau belajar mulai hari ini dengan berkata baik kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Dan kita berkata baik, ingat pada Allah Ta'ala, saya berkata baik karena Allah menyuruh saya berkata yang baik. Di situ akan menjadi amal soleh. Jadi nanti salah satu mulut kita itu di akhirat bilang, wahai Allah, saya dulu, ini mulutnya yang ngomong, saya dulu senantiasa mendoakan orang yang memuji saya. Benar, nilainya 8, 9, 10. Dengan orang tua 9, dengan suami 9, dengan istri 3. Loh kok ada 3? Istri suami. Jadi itu akan menjadi rekaman di Allah Ta'ala. Makanya dalam berkata-kata kepada siapapun terhadap orang yang memusuhi kita, kita harus baik. Kenapa saya tidak bilang musuh? Karena memang kita harus belajar. Jangan kita merasa bahwa orang lain itu musuh kita. Kalau kita merasa orang lain musuh kita, berarti kita sudah salah di hadapan Allah Ta'ala. Orang lain adalah sahabat kita. Orang lain yang agamanya bukan atau belum beragama Islam, tetap itu teman kita. Tetap kita ngomongnya lemah lembut. Jangan dengan tidak sesuai dengan akidah ya. Betul. Dengan iman kita ngomongnya kasar. Enggak usah. Karena Nabi pun melakukan hal seperti itu, selalu baik kepada Iya, selalu baik. Dan itu menarik perhatian orang-orang yang di luar agama. Di luar agama kita. Ya, hingga dia bisa menjadi mu'alaf. Itu harus kita kerjakan. Kalau ngomong kita kasar, walah. Tadi sudah ceritakan lintalahum. Nah, belakangnya nih, walaupun tafaddan kalidal qabilan fadu min halik. Jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Siapapun orang, istri atau suami, istrinya kasar, suaminya menjauh. Suaminya kasar, istrinya pura-pura menjauh, ya. Orang tua kasar, anaknya menjauh. Kan begitu. Kalau ada ustadz omongannya kasar, orang menjauh. Benar, itu akan kelihatan siapapun sebenarnya. Jadi ini kita harus belajar memahami bahwa jangan sampai kita punya sikap keras dan kasar. Jangan kita punya pikiran suuzon. Jangan, pikirannya yang baik-baik. Saya melihat Mas Irfan, ada orang Mas Irfan begini-begini. Enggak, Mas Irfan ganteng. Saya harus ngomong begitu. Walaupun kenyataan orang yang lain melihat gimana, enggak, saya tetap Mas Irfan ganteng. Walaupun ada orang menurut orang lain tidak pantas dilihat, kurang di depan orang lain. Kalau kita mau bilang wanita tersebut ya tetap cantik. Karena cantiknya lidah kita itu cantiknya kepada Allah. Itulah kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Betul. Jadi nggak boleh kita meledek maksudnya, paham ya? Berhati-hati dengan lidah dan ucapan kita ya. Karena itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat raqib atau atid. Ya. Dan tidak hanya ucapan saja, lisan, tapi tulisan juga. Oh iya. Di WhatsApp. Oh aku jangan, ibu-ibu sudah tua kalau bisa. Ibu-ibu ini masih muda, kebalik lagi. Jangan ngomong tua, awet muda. Awet muda, kalau bisa itu harus banyak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Amal soleh. Jangan bermain-main, menipu ke sana, menipu ke sini, janganlah. Ya. Nah sekarang yang harus kita lakukan adalah membuka suara untuk bertanya. Boleh kalau sekarang boleh. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Wah semuanya semangat. Saya pilih yang depan aja ya. Maaf permisi. Silakan Ibu berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Saya namanya? Ibu Sofi Handayani dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kebun Jeruk Kebayoran Lama. Oke, silakan Bu Sofi. Pak Ustadz, saya mau cerita sebelumnya. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya divonis kista endometriosis. Endometriosis. Ya. Di sebelah mana? Kiri. Kiri, dekat ovarium. Iya. Deket Tapi ovarium. alhamdulillah sudah punya anak satu. Oh, alhamdulillah Satu. sudah. Usia berapa anak ya? Sekarang udah 20 tahun 20 belum ada tahun. lagi. Jadi setelah anaknya lahir, kemudian 5 tahun kemudian Saya kista. ada penyakit kista itu. Terus karena sakit-sakit dokter menyarankan operasi. Kira-kira kalau nggak salah 5 tahun yang lalu saya sudah operasi. Dan alhamdulillah setelah operasi itu udah nggak sakit. Tapi timbul lagi saya setelah berapa tahun, setahun ini sakit Muncul lagi. Sudah diperiksa lagi. Saya sudah USG lagi kata dokter timbul lagi. Oh, tumbuh lagi. Dan dokter juga nyaranin operasi lagi. Oh, saya Ibu. tapi nggak mau Tat. Saya maksudnya ya takut lah gitu. Saya pengennya sembuh. Jadi gini Bu Sofi, Iya, Bu. endometriosis di daerah dekat ovarium. Iya. Umur Ibu berapa? Sekarang 42. 42. Bu, biasanya ada dua kemungkinan endometriosis itu di dekat ovarium. Biasanya insya Allah ini sering menyimpan jengkel kepada yang namanya orang tua, khususnya yang wanita. Pertanyaan saya, orang tua ini bisa ibu, bisa juga mertua wanita. Paham maksud saya? Iya. Oh iya. Kalau ke ibu biasanya nggak begitu karena setelah punya anak baru keluar endometriosis kan, Iya. biasanya ke mertua biasanya itu. Bener nggak sih saya tanya gitu? Iya ada. Kenceng gitu loh, iya insya Allah iya gitu loh. Iya ada. Oh iya bener ya. Dulu awal-awal. Nikah. Ya, penyesuaian biasanya. Jadi memang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ibaratnya kita mau berpikir nih Mas Irfan atau siapapun ibu-ibu atau pemirsa di rumah, nggak cuma hanya berpikir bahwa oh Ustadz nih diizinkan Allah melihat, nggak harus sih. Sebenarnya ini sudah menjadi literatur saya istilahnya. Jadi kalau seorang di bawah umur 45 ya 45 berarti nanti sakitnya itu relatif kebanyakan dengan orang tua. Ya. Tinggal nanti sakitnya di titik mana. Kalau endometriosis itu ada di dekat ovarium, biasanya dengan si ibu. Kalau endometriosis ini ada di dekat rahim, berarti sama ayah. Nah kalau saya melihat wajahnya